Halo, hai semuanya, aku Sri Rahmaiti Sahar, mahasiswa Sistem Informasi UINSI Samarinda. Di video kedua ini, kita akan membahas malware yang berbeda dari virus, yaitu worm komputer. Berbeda dari virus, worm punya kemampuan spesial yang sangat berbahaya. Ia bisa menyebar sendiri tanpa kita sadari, bahkan tanpa kita mengklik atau membuka file apapun. Mari kita pelajari lebih dalam. Jadi, apa sih itu worm komputer? Nah, worm adalah program berbahaya yang bisa mereplikasi dirinya sendiri dan menyebar ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu menempel pada file inang apapun. Inilah perbedaan terbesar antara worm dan virus. Worm di sini memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, mandiri. Worm adalah program yang berdiri sendiri atau self-contained. Ia tidak butuh file inang untuk hidup dan bergerak. Yang kedua yaitu auto nyebar. Worm bisa menyebarkan dirinya sendiri otomatis melalui jaringan internet, jaringan lokal, email, bahkan Bluetooth tanpa memerlukan tindakan apapun dari pengguna. Dan yang terakhir yaitu makan bandwidth. Karena terus-menerus mereplikasi diri dan mengirimkan salinannya, worm menghabiskan bandwidth jaringan secara besar-besaran sehingga koneksi internet menjadi sangat lambat. Selanjutnya, mari kita membandingkan worm dengan virus agar perbedaannya semakin jelas. Nah, worm tidak membutuhkan file inang, ia adalah program mandiri yang bisa berjalan sendiri, sedangkan virus selalu membutuhkan file inang untuk bisa aktif. Selanjutnya, worm adalah program yang self-contained atau berdiri sendiri, sedangkan virus harus menyisipkan kodenya ke dalam file host terlebih dahulu. Selanjutnya, worm menyebar melalui jaringan secara otomatis tanpa interaksi pengguna, sedangkan virus baru aktif dan menyebar ketika file yang terinfeksi dibuka oleh pengguna. Dan yang terakhir, worm tidak mengubah atau memodifikasi file host yang ada, sedangkan virus selalu memodifikasi file host tempat ia menempel. Yang menjadi kesimpulannya, worm lebih cepat menyebar karena tidak perlu bantuan pengguna, sementara virus lebih bergantung pada aktivitas pengguna. Sekarang, yuk kita kenali 5 jenis worm komputer yang paling umum ditemukan. Jenis yang pertama adalah email worm. Worm ini menyebar melalui lampiran email yang terinfeksi. Begitu email dibuka, worm langsung mengirimkan salinan dirinya ke semua kontak di daftar email korban. Contoh paling terkenal adalah worm I love you pada tahun 2000 yang menginfeksi jutaan komputer di seluruh dunia dan MyDOM. Jenis yang kedua yaitu adalah internet worm. Worm ini mengeksploitasi celah keamanan atau vulnerability pada sistem operasi atau aplikasi yang terhubung ke internet tanpa perlu interaksi pengguna sama sekali. Contohnya adalah Morris Worm, Blaster, dan Sasser. Jenis yang ketiga adalah network worm. Worm ini menyerang dan menyebar dalam jaringan lokal atau LAN. Ia mencari komputer lain yang terhubung ke jaringan yang sama dan langsung menginfeksinya. Contohnya Conficker dan Nimda. Yang keempat adalah file sharing worm. Worm ini menyebar melalui jaringan berbagi file peer-to-peer, torrent, atau shared folder dalam jaringan. Contohnya Kazaa dan Varezov. Dan yang terakhir adalah IRC atau chat worm. Worm ini menyebar melalui aplikasi chat seperti IRC, WhatsApp, atau platform pesan lainnya. Contohnya GTBot dan Pivbot. Selanjutnya perlu kita ketahui cara penyebaran worm. Bagaimana worm bisa berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ada 4 jalur utama yang digunakan worm untuk menyebar. Jalur pertama yaitu email. Worm mengirimkan dirinya sebagai lampiran email atau link berbahaya ke seluruh kontak yang ada di kontak surat korban secara otomatis. Yang kedua adalah jaringan internet dan lokal. Worm memanfaatkan koneksi jaringan untuk menemukan komputer lain yang memiliki celah keamanan, lalu langsung menginfeksinya tanpa perlu bantuan pengguna. Yang ketiga adalah USB atau flash disk. Worm menyalin dirinya ke dalam flash disk yang terhubung ke komputer terinfeksi. Ketika flash disk tersebut dicolok ke komputer lain, worm otomatis berpindah. Jalur yang keempat yaitu Bluetooth. Pada perangkat mobile, worm bisa menyebar melalui koneksi Bluetooth yang terbuka dan tidak aman. Itulah mengapa sangat penting untuk selalu waspada dan tidak sembarangan mencolok flash disk asing atau mengklik link tidak dikenal.
Kemudian, bagaimana sih cara kita mendeteksi dan menangani worm yang sudah menginfeksi sistem? Nah, untuk mendeteksi worm ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah cek trafik jaringan. Jika ada lalu lintas data yang sangat tinggi padahal kita tidak sedang mengunduh apapun, itu bisa jadi tanda worm sedang bereplikasi. Yang kedua adalah cek task manager. Perhatikan proses-proses yang berjalan. Jika ada proses asing yang memakan banyak CPU atau memori, patut dicurigai. Yang ketiga adalah scan menggunakan antivirus terpercaya untuk mendeteksi keberadaan worm. Dan yang terakhir adalah monitor koneksi menggunakan tools seperti Netstat untuk melihat koneksi jaringan yang aktif. Setelah itu, untuk menangani worm yang sudah ditemukan, langkah pertama ialah putuskan koneksi jaringan segera untuk menghentikan penyebaran worm. Langkah kedua ialah update antivirus ke definisi terbaru agar worm dapat dikenali. Dan langkah ketiga, hapus worm menggunakan antivirus atau removal tools khusus. Langkah keempat yaitu aktifkan firewall dan pastikan selalu dalam kondisi menyala untuk mencegah infeksi ulang. Dan untuk pencegahan, selalu aktifkan firewall, update sistem operasi secara rutin, dan jangan pernah mengklik link sembarangan. Sampailah kita di penghujung video. Baiklah, marilah kita memberi kesimpulan dari video ini, yaitu worm adalah program berbahaya yang mandiri, tidak membutuhkan file inang, dan bisa menyebar sendiri melalui jaringan secara otomatis. Kita juga tadi membahas tentang 5 jenis worm, yaitu email worm, internet worm, network worm, file sharing worm, dan IRC atau chat worm. Kemudian juga dibahas tentang worm itu menyebar melalui 4 jalur utama, yaitu email, jaringan internet dan lokal, kemudian USB, dan juga Bluetooth. Dan untuk menanganinya, kita harus segera memutuskan jaringan, update antivirus, hapus worm, dan aktifkan firewall. Pesan penting dari materi ini ialah aktifkan firewall, jangan sembarangan mengklik link, dan selalu update sistem operasi kalian. Sekian dari video kedua ini yang telah saya buat. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih telah menonton. Bye-bye semuanya.